Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam acara belajar bersama dengan Cukodayu ya. Kali ini pada kesempatan kali ini kita akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga sekali. Ilmu kesepuhan sepuh bukan karena nanti di YouTube terus tidak kurang sakral atau kurang dipercayai, jangan seperti itu. Kalau kita niat belajar, marilah kita bersihkan hati, pikiran, dan jauhkan kita dari prasangka buruk seperti itu. Insya Allah nanti yang terjadi pada kita adalah sesuatu hal yang baik saja. Nah, seperti halnya ilmu ini kita sampaikan kepada dulur-dulur semua ya, apa adanya dengan sangat ikhlas sekali. Yang penting itu bukan hanya untuk apa ya istilahnya pamer ya, untuk dibangga-banggakan, bukan dengan niat seperti itu, tapi niat saya itu dengan niat yang sangat ikhlas, yang mana keikhlasan itu sudah saya anggap cukup luar biasa sekali untuk mengajarkan ilmu ini kepada saudaraku semua yang ada di sana ya, dengan berbagai macam cara kita mengajar ilmu yang berguna ya, ilmu yang berlevel ya, seperti ini sangat punya level sekali ya. Ilmu ini kalau saudara belajar hikmah, percayalah gitu, percayalah itu ya. Ilmu ini ya tadi Sabtu Sewu, yang mana Sabtu Sewu ini sebenarnya begini saya terangkan dulu ya. Ilmu itu nanti kalau keterangannya tidak masuk, tidak bisa diterima, ilmunya pun akan mentah seperti itu. Jadi penyampaian daripada ilmu memang diperlukan, tidak perlu dilebih-lebihkan ya, terlalu berlebihan gitu, tidak perlu juga itu. Lalu apa saja khasiat daripada ilmu? Jangan khasiatnya dulu, tujuannya ilmu ini itu apa ya. Tujuannya ilmu ini tujuan daripada ilmu ini adalah semua bayangan, angan-angan bisa terwujudkan. Khasiatnya, lalu berkhasiatnya untuk apa? Khasiatnya untuk apa? Berbagai khasiat. Itu ya. Khasiatnya dalam banyak hal. Untuk banyak hal. Gini, saya terangkan. Diibaratkan ilmu ini ya 1 juta keinginan, 1000 ucapan bayangan akan nyata ya, seperti itu namanya Sabtu Sewu ya. Itu kelas ilmu ini berkelas gitu. Saudara yang belajar ilmu hikmah ya, ilmu hikmah, ilmu kesepuhan ini tidak usah takut ya, karena banyak orang yang tidak mengerti tentangnya atau gagal mempelajari tentang keilmuan hikmah sehingga menjelekkan tentang ilmu hikmah. Dan semua orang yang belajar ilmu hikmah, adakah yang seperti itu? Ada, pasti ada ya. Semua pelaku ilmu hikmah dikatakan jelek, ada yang mengatakan seperti itu, ada, itu kan bebas gitu. Tapi kan ya tetap harus hati-hati kalau menyinggung orang banyak, karena hidup ini cuma sekali dan tidak akan terulang lagi di dunia ini. Kalau sudah mati ya mati, ya gitu aja, membusuk itu ya. Apakah ilmu ini bisa untuk kerejikan yang bagus, untuk memelet, untuk menyandet, untuk apa dan apa, pengobatan ya, tentang ketabiban ya, perang gaib ya, hajar jin, apakah bisa? Bisa. Atas izin Allah semua bisa ya. Dikatakan bayangan 1000 ucapan nyata jadi Sabtu tadi, bayangan nyata yang kita bayangkan jadi gitu. Kalau kita ingin hidup punya uang ya, bisa beli apa dan apa, beli mobil, beli rumah, semua kita lakukan kita dengan ucapan atau pembayangan kita. Apakah langsung terjadi? Bukan seperti itu yang kita maksud ya.
lagi dan lagi yang namanya doa itu bergantung sesuai keadaan pikiran kita, ya, keyakinan kita itu. Jadi masa daripada terkabulnya doa kita itu tidak lepas dari keyakinan kita sendiri. Jangan hanya yakin sekali, tapi yakinlah dengan keyakinan sampai yang kamu inginkan itu terjadi. Jangan pernah terganggu keyakinanmu karena banyak hal di sekitar kita, ya, karena ucapan orang lain. Tidak usah terganggu. Kalau tentang rezekinya bagaimana? Bagus, sangat bagus sekali. Kalau saudara tanya, lalu bagaimana tentang rezekinya, Jaka Dayu? Ya cukup lah, bisa dikatakan cukup gitu. Nyatanya ya tiap hari ya makan gitu kan, makan. Saatnya kita jalan-jalan ya jalan-jalan gitu, saatnya jajan ya bisa jajan kan itu, walaupun nggak banyak-banyak amat uangnya, tapi punya lah walaupun sedikit kan gitu. Yang payah itu kan kalau kita nggak punya gitu kan, jangan sampai hidup kita nggak punya uang itu tuh ya. Kalau untuk masalah percintaan bagaimana, itu pelet, itu pelet caranya bagaimana? Doa yang pendek sebagai kuncinya ya, itu dibaca satu kali boleh, enak ya, ilmu satu kali aja sudah bisa ya, boleh, dengan pembayangan yang kuat untuk siapa dan mau diapakan itu tuh, hanya seperti itu. Kalau kita punya keinginan yang besar dan sangat besar seperti mustahil, tidak ada yang mustahil di dunia ini bila Allah menghendaki. Hanya ilmu seperti ini sebagai pendongkraknya ya, sebagai pengantar daripada berbagai keinginan kita itu ya. Memang harus seperti ini, harus lewat prosedur gitu. Prosedur itu maksudnya kalau kita minta kepada Tuhan ya, itu dengan perantara siapa, ada perantaranya ya gitu. Perantara itu kan banyak, perantara hati itu juga sebenarnya sebagai perantara. Kalau kita menyadari hal itu gitu, jangan semua yang memakai perantara itu dimusyrikkan gitu. Memang yang bisa musyrik itu kan hati. Kalau hati menjadi perantara, yang musyriklah hatimu kan gitu ya. Kalau belajar ilmu menyimpan barang musyrik, saya itu waduh, musyriknya nggak ketulungan ya, nggak tertolong. Jimat saya banyak disimpan, pusaka banyak ya, mudah-mudahan saja tidak membuat saya itu musyrik atau apa ya, berubah haluan gitu ya. Seperti itulah, nah dulur-dulur ya, kita belajar dan belajar. Ilmu seperti ini saja saya berikan kepada saudara ya. Saya berikan kepada saudara yang mau belajar, yang percaya. Yang tidak mau belajar jangan, yang tidak percaya juga jangan gitu ya. Kepercayaan itu kan sulit ya, gitu. Dan keyakinan itu tidak lepas dari kepercayaan. Kalau kamu tidak percaya dengan gurumu, bagaimana kamu bisa mendapatkan keyakinan itu? Sedangkan ilmu itu dari gurumu ya kan. Seperti itu, lihatlah saya ini ya, cuman ya orang biasa seperti ini yang belajar, ingin mengajarkan kembali ya, mengasah agar tidak lupa. Makanya saya asah dengan cara seperti ini mengajak saudara semua untuk belajar bersama. Tuh, belajar semua bersama apa yang telah kami pelajari agar saudara juga bisa lagi seperti itu ya. Kita walaupun sabdo dadi itu, wah tak sabdo kok enggak, tak sabdo dari kucing kok enggak jadi kucing. Jangan seperti itu, jangan langsung diponis kalau ilmu itu gagal, jangan gitu loh. Entah besok atau kapan dia akan jadi kucing, entah wujudnya, entah kelakuannya yang kayak kucing kan begitu. Tuh, ini belajar ilmu kok egois gitu. Belajar ilmu, kalau gagal belajar lagi ya. Belajar ilmu gagal belajar lagi, jangan menyalahkan ilmunya dan jangan menyalahkan alirannya, itu yang benar. Karena gagal belajar nggak bisa-bisa semua kamu anggap seperti dirimu, jangan.
kamu samakan dengan dirimu, jangan. Tuh, kalaupun kamu adalah penipu, jangan bilang kalau orang lain juga penipu, kan seperti itu kan nggak boleh ya. Tuh, kita belajar itu memang harus selalu punya prasangka baik terhadap ilmu, terhadap guru, terhadap ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak usah kita merasa kalau kita selalu dizalimi orang, tidak usah seperti itu ya. Tidak usah seperti itulah, walaupun dizalimi orang tidak usah disampaikan ke tempat yang umum gitu. Kita secara pribadi kita simpan sendiri dalam hati kita, cukup seperti itu. Kita belajar, kita ya ikhlas harus ikhlas gitu. Terus gini, saya ajarkan caranya ya, ini benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah gitu kan. Yang pertama-tama kita lakukan ini selama 7 malam ya. Yang pertama itu kita sebelum melakukan wirid ini ya, penyelarasan ini, kita wasilahan dulu, wasilah bebas. Kalau mau pakai wasilah yang saya pakai, minta saya kasih gitu kan, minta lewat apa gitu saya kasihkan gitu, dulu saya kasihkan. Tuh, kalaupun ada yang tulisan kurang sempurna atau kesalahan dalam tulisan saya, dibenarkan saja, tidak usah dibenarkan saja, tidak usah apa istilahnya, tidak usah disalah-salahkan gitu kan. Disalah-salahkan dengan arti di sini itu menganggap saya itu bagaimana dan bagaimana, dan tidak usah seudon seperti itu. Yang namanya kesalahan itu ya karena memang ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Tapi kalau saya ada kesalahan dalam tulisan saya, itu yang tidak disengaja, begitu ya. Tidak disengaja atau memang belum saya mengerti, kurang mengerti, begitu. Gini, terus setelah kita wasilah ya, kita baca doa. Doa ini yang dibaca agak banyak itu ini. Tapi sedikit, pendek gitu ya. Terus nanti ada doa lagi yang dibaca cuman 100 kali gitu. Ini dibaca cuman sedikit, cuma 1000 kali gitu. Ini kita mulai dengarkan ya. Ini doa kuncinya. Ini doa kuncinya nanti ketika kita menggunakan sehari-hari pakai kunci ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sirkun, nurkun, zatkun, zat maujudi. Ya, hafal ya. Sirkun, nurkun, zatkun, zat maujudi. Itu doanya. Tuh. Seperti itu. Setelah kita membaca 1000 kali, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan sebuah penyelarasan yang dibaca hanya 100 kali ya. Ini sebenarnya hanya tambahan saja, tapi sangat penting sekali gitu ya. Kita baca ini sebagai awalan ya. Kita baca kun fayakun, kaf bernama Aji Musa ya, Rohim berkata kaf mati, sikun tari nama khodam, aku duduk di 4 penjuru bumi, tegak di 4 penjuru langit. Hai sikun tari kalamullah, kun kata aku, mandar kata Allah, duduk aku, duduk engkau, berdiri aku, berdiri engkau, aku ditinggal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kun fayakun. Tuh, dibuka dengan kata kun fayakun dan ditutup dengan kata kun fayakun. Itu dibaca 100 kali. Nah, seperti itu. Tapi walaupun ilmu ini sudah saudara kuasai, tapi saya minta agar tetap hati-hati dalam bicara ya. Kalau Anda kadang berbicara dengan kesungguhan, berjalan atau mengutuk seseorang, dan itu terjadi, walaupun nggak saat itu, bisa nantinya atau besoknya, itu kan sangat mengerikan sekali. Ilmu ini memang sangat berbahaya sekali ya. Ilmu ini berbahaya sekali, bahkan bayangan saja ketika kita sambil membaca doanya tadi itu sirkun nurkun zat maujudi itu berbahaya. Sebuah pembayangan yang bisa
bisa terwujud gitu. Dari kalau kita pernah belajar ilmu tentang itu ya, kesadaran alam batin bawah sadar kita, antara hati, pemikiran dan kesadaran, kalau sudah bersatu, semua akan terjadi yang kita inginkan. Yang kita inginkan semua terjadi, ya entah waktunya kapan. Kalau kamu punya keyakinan yang tinggi dan bisa diwujudkan dalam waktu itu juga, maka itu juga tidaklah mustahil. Itu dulu ya. Setelah punya ilmu ini, makanya saya itu membayangkan sesuatu pun saya itu sangat berhati-hati. Andai kata saya itu ada apa ya, kalau orang-orang itu membayangkan wanita yang apa, yang cantik atau pernah menjadi mantan kita bayangkan kembali agar bisa menjadi milik. Jangan seperti itu berbahaya ya, karena semua itu bisa terjadi. Makanya saya itu pun kalau sudah terbayang ke arah situ, saya alihkan, ganti memikirkan sesuatu hal yang lain yang lebih bermanfaat, atau yang konyol-konyol untuk menghilangkan perasaan bayangan saya yang seperti itu tadi. Ya, kecuali kalau kita nggak punya istri seperti itu ya, nggak perlu kita urut begini terlalu banyak, besok-besoknya itu nggak perlu sebenarnya. Kalau kita nanti butuh, coba jadi kunur-kunur, dibayangkan itu akan apa ya, masuk kekuatan atau perintah wujud yang masuk ke dalam hati orang tersebut. Semuanya terisi, akhirnya datang dan mencintai kita, dan tidak ada orang lain di dalam situ kecuali nama kita dan wujud kita, semua tentang kita. Itu yang sangat berbahaya sekali. Makanya satu ilmu ini sangat komplit, sangat lengkap kita gunakan untuk berbagai hal. Dari situlah saya berkeinginan untuk menurunkan ilmu ini kepada saudara, agar saudara juga punya ilmu yang bisa saudara manfaatkan dalam keseharian saudara. Itu punya cita-cita apa, keinginan apa, pakai itu. Andai kata di dalam praktek ya, kita praktek keilmuan itu untuk menolong orang banyak. Ada yang punya pasien banyak dengan beraneka ragam keinginan, kemauan ya. Dan kita hanya punya ilmu ini, sudah bisa, sudah pakai semuanya untuk itu semua. Tuh, enak ya, betul. Cuman gitu aja, gak usah tirakat, gak usah puasa kan, gak usah puasa mudik, gak usah ini itu, gak usah tidur di kuburan, gak usah kita harus dalam keadaan terjaga terus mata ini semelekan atau apa bahasanya kan, pati geni. Tidak usah, itu aja dipakai cara yang saya ajarkan tadi, sangat mudah sekali seperti itu. Tuh, kalau nggak hafal, minta dituliskan, nanti dituliskan di kolom komentar, itu ditulis, dicatat, agar saudara nanti nggak bingung ya, nggak bingung gitu, nggak capek. Nanti kalau saya ucapkan seperti itu dan saudara mendengarkan ini belum jelas apa, diulang lagi, itu kan capek juga ya, membutuhkan waktu. Hanya saya yang ngalah, saya yang nulis nanti, atau saudara-saudara kita yang akan nulis di kolom komentar nantinya. Gitu ya dulur-dulur. Saya rasa sudah sangatlah cukup untuk ilmu ini. Gunakan dengan baik, jangan digunakan untuk menzalimi orang lain ya, jangan digunakan untuk ya merusak orang lain atau lingkungan di sekitar kita gitu. Semoga bermanfaat dan ilmu ini bisa diajarkan kepada saudara-saudara yang ada di sana, diajarkan kembali, boleh sesuai yang saya ajarkan seperti ini ya. Kalau ada yang tanya ilmu ini sanatnya dari mana, udah dari Joko Dayu udah cukup, nggak usah panjang-panjang gitu kan. Dah itu saya Joko Dayu. Terima kasih atas kesetiaan saudara untuk menemani belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.